Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kami akan sampaikan informasi masih berkaitan dengan pengangkatan guru ASN P3K di tahun 2022 untuk tenaga honorer atau guru honorer bagi yang sudah dinyatakan lolos dan yang belum berkesempatan lolos. Silakan simak video ini hingga akhir karena akan kami sampaikan informasi dari BKN terkait dengan proses seleksi P3K guru ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi sesuai dengan jadwal seleksi P3K guru tahun 2022, hari ini adalah di tanggal 12 ya, di tanggal 12 bulan Maret tahun 2023, artinya adalah hari terakhir di masa sanggah. Mulai esok hari tanggal 13 sampai dengan 19, artinya pemerintah dalam ini Panselnas menjawab sanggahan yang dilakukan oleh teman-teman sekalian yang merasa dirugikan dari hasil seleksi P3K guru tahun 2023 ini. Kemudian tanggal 9 sampai 10 April adalah pengumuman pasca sanggah. Tentunya ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023. Nah, masih berkaitan dengan hal ini, BKN memberikan pernyataan ya bahwa sebenarnya di tanggal 10 sampai 12 ini adalah peserta yang merasa dirugikan itu bisa melakukan sanggahan dari hasil seleksi tahun 2022 ini, P3K guru tahun 2022. Namun ternyata ada banyak guru-guru yang tidak bisa melakukan sanggah ya, tidak bisa melakukan sanggah. Nah, apakah nanti guru-guru yang tidak bisa melakukan sanggah ini akan diberi akses oleh BKN untuk menyanggah hasil P3K guru ini sehingga bisa merubah hasil P3K guru yang diumumkan di masa pasca sanggah? Maksud kami adalah prasanggah. Nah, kita coba cermati informasi berikut ini. Nah, beberapa guru ya, guru honorer atau guru yang mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022 itu yang merasa dirugikan oleh Panselnas. Apakah termasuk teman-teman sekalian? Nah, di sini kita bisa lihat informasi dari kategori P1 yang banyak dirugikan ya, peserta P1. Kenapa? Karena kata Bu Heti Kustrianise ya, tidak akan bisa menyanggah hasil seleksi sampai masa sanggah berakhir hari ini. Banyak P1 yang tidak bisa menyanggah dari hasil P3K guru tahun 2022 maksud kami. Nah, banyak P1 yang belum resum ya, P1 yang belum resum tidak bisa menyanggah. BKN sebagai pembuat sistem seharusnya terbuka, jangan melempar tanggung jawab kepada Kemendikbudristek. Memang benar untuk teman-teman P1 yang belum resum tentunya tidak bisa menyanggah karena tidak bisa menyelesaikan pendaftaran seperti itu ya. Nah, sebelumnya Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen memberikan solusi bagi pelamar P3K guru 22 yang merasa dirugikan dengan hasil seleksi. Suharmen mengatakan seluruh pelamar baik P1, P2 bukan prioritas tapi masuk basis data BKN, P3 guru non-ASN yang tidak masuk dalam P1 dan P4 pelamar umum yang terdaftar di data Dapodik kurang dari 3 tahun diberikan kesempatan untuk menyanggah pengumuman hasil seleksi. Kalau ada yang dirugikan, silahkan menyanggah, ujar Deputi Suharmen kepada JBNN hari Kamis. Ini adalah pernyataan dari Bapak Suharmen yang tentunya teman-teman juga sudah akrab dengan beliau, sudah sering mendengar nama beliau. Dia menambahkan jadwal masa sanggah pada surat sebelumnya tidak berlaku. Selanjutnya BKN menetapkan jadwal lanjutan rangkaian pelaksanaan seleksi penerimaan guru P3K. Artinya adalah di portal guru P3K yang sekarang adalah jadwal terbaru. Nah, kemudian ini yang banyak ditanyakan ya bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade P1 yang tidak mendapatkan penempatan atau bahkan yang tidak bisa resum, itu tidak bisa menyanggah hasil dari keputusan Panselnas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini jadwal terbarunya ya. Jadwal terbarunya sudah dirilis seperti yang kita bahas di depan. Maka besok hari ini maksudnya adalah tanggal terakhir untuk masa sanggahnya. Namun dalam prakteknya memang banyak guru yang tidak bisa melakukan sanggah, terutama bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan.
atau P1 yang dibatalkan penempatannya itu juga tidak bisa diakomodir oleh Panselnas untuk melakukan sanggahan. Ini tentunya menjadi pertanyaan karena penjelasan awalnya adalah yang dirugikan terhadap keputusan Pansel itu bisa melakukan sanggahan. Nah, ini teman-teman. Kemudian di berita berikutnya juga kita dapatkan di sini bahwa untuk guru honorer induk tetapi di Berondong B1 ini kita juga temukan ya informasi ini bahwa guru honorer induk itu setelah di regrouping ternyata diberondong oleh P1. Ini juga menimbulkan banyak kegelisahan ya, karena memang sesuai dengan peraturannya bahwa sebenarnya untuk honorer di sekolah negeri itu tidak bisa tergeser oleh siapapun, baik untuk P1 ataupun tergeser oleh P2 atau P3 yang lainnya. Jika di situ memang ada guru honorer dan di sekolah induknya ada formasi, maka tidak bisa tidak bisa tergeser oleh yang lainnya. Kita coba cermati bahwa di sini hasil pengumuman P3K22 tidak semulus yang dibayangkan setelah ada temuan formasi tanpa pelamar yang kuotanya ditambah. Ternyata ada juga kejanggalan lain. Menurut Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Indonesia, Hedi Kustidaningsih, ada laporan dari sejumlah daerah bahwa pengumuman P3K22 tidak sesuai, walaupun 3043 P1 dibatalkan, tetapi ternyata masih ada masalah dengan hasil pengumuman P3K Guru 22 tanggal 8 hingga tanggal 10 Maret tahun 2023. P3K Guru 22 lebih kacau dari 21, mana panitia seleksi nasional saling lempar handuk, kata Bu Heti ya. Dan mencontohkan di DKI Jakarta ada sekolah yang sudah sudah 2 tahun regrouping tetapi masih muncul penempatan P1-nya. P1 adalah guru yang lulus PG hasil seleksi P3K Guru di tahun 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Bu Heti juga mengungkapkan regrouping tersebut ada 2 guru honorer induk yang mengabdi 4 tahun. Mereka tidak bisa ikut seleksi P3K tahun lalu karena masuk di P4 atau pelamar umum. Anehnya lagi, rombongan belajar tidak cukup bila ditambah dengan 5 P1. Artinya data di Kemendikbudristek belum update teman-teman ya, karena memang harusnya regrouping, ternyata masih mendapatkan dropping ya untuk P3K untuk P1 yang ditempatkan di sekolah tersebut. Nah, ini beberapa bisa dikatakan masalah yang timbul ya, bahwa dari kejadian tersebut bisa dikatakan kementerian itu tidak punya data sekolah regrouping, padahal Dinas Pendidikan sudah melampor sekolah regrouping tidak lagi menerima dana BOS. Ini mungkin teman-teman juga bisa mengecek di sekolah kami juga atau kelebihan ya, beberapa mapel itu di drop P3K Guru P1 penempatan P1, padahal untuk sekarang itu guru sudah cukup. Nah, kalau di sekolah kami ada guru bahasa Indonesia, itu ada masuk 2 dari P1, sedangkan sebenarnya tanpa P2 ini, tanpa P1 2 orang ini, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu sudah cukup, sudah ada 4 guru honorer. Maksud kami 4 guru ASN. Sekali datang 5 P1, sementara rombelnya tidak sebanyak itu buat mereka. Lantas guru honorer induknya mau dibuang kemana, cetusnya. Hedi juga mempertanyakan posisi guru induk dan non-induk yang belum jelas. Ada P1 tidak mendapatkan penempatan karena bukan guru induk. Ada pula guru honorer induk dalam posisi menggantung karena masuknya P1. Kalau patokannya Dapodik, pasti kejadian seperti itu tidak akan terjadi, seperti saya malah tergeser dengan guru di bawah peringkat saya, ucapnya. Nah, ini teman-teman beberapa informasi yang patut dipertanyakan karena memang ini tidak bisa disanggah ya. Ini tidak bisa disanggah. Sedangkan banyak guru yang merasa dirugikan dengan hasil seleksi P3K Guru tahun 22. Namun pemerintah dalam ini Panselnas juga tidak memberikan akses kepada guru-guru yang merasa dirugikan untuk bisa melakukan sanggah. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Tinggal hari ini apakah kemudian nanti akan ada mekanisme yang baru, kita tidak tahu. Semoga nanti ini bisa dikelirkan oleh Kemendikbudristek, memberikan penjelasan secara lebih gamblang ya, terutama bagi 3.000-an orang ya, 3.041 yang dibatalkan penempatan. Sampai saat ini belum ada kepastian, maksud kami tidak ada penjelasan di akun masing-masing terkait dengan alasan kenapa mereka dibatalkan penempatannya. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat.
jangan membuat risau, jangan membuat galau. Ini adalah informasi yang semoga nanti bisa didengar oleh Panselnas dan bisa diberikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.